Kamu bilang aku itu NPD. Aku, iya. Aku NPD. Iya. Agak peris ya emang kalau dibilang NPD. Teman-teman, udah nonton kan video ini? Baim menunjukkan hasil tesnya bahwa dia bukan NPD. Hasil tes kesehatan mental, bahwasanya bukan NPD. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Dan mungkin ini adalah bagian salah satu statement ataupun klarifikasi yang diucapkan oleh Paula. Bisa cerita istri durhaka deh, kalau punya laki juga kayak durhaka gitu. Lihat aja gimana Paula dengan Baim. Durhaka, ada apa dengan durhaka? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua di channel ini, dan masih trending dan viral juga terkait kasus Baim dan Paula, dimana di setiap media sosial perbincangan ini benar-benar trending banget. Dan di sini juga gua penasaran dengan istilah NPD dan juga yang lainnya. Tapi emang menarik banget. Dalam kasus ini membuat warganet juga mengeluarkan komentar-komentar, baik itu komentar yang positif dan komentar yang lainnya. Dan ada pula di sini kita juga dapat melihat dari komentar-komentarnya pro dan kontra antara kedua belah pihak, maksudnya netizennya ya. So buat kalian yang penasaran, tetap stay tune di channel ini. Dan kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Check it out. Dominan, tidak bisa dikasih masukan kayak gitu. Aku udah nggak mau membahas itu. Jadi pas aku berdoa sama Allah, pas aku umroh, aku udah nggak mau ngebahas NPD. Ya, aku nanya bahasa apa Niko sama kamu mengenai NPD. Ya aku nggak ingat. Jadi kita ngebahas NPD kalau misalnya kita kamu Google. bilang aku itu NPD. Aku, iya. Aku NPD. Iya. Salah satu sifat NPD atau nggak ciri khas, dia nggak ada empati. Dan aku nggak bilang aku NPD atau enggak. Dan aku juga nggak mau pusingin. Aku cuma jadi diri aku sendiri aja. Yang aku lakuin sama kamu sekarang dengan aku bersifat seperti itu, ketika memang kita lagi tidak baik-baik aja, aku mau ngeliatin sama kamu. Aku kontrol kamu. Dan aku setegas itu sama kamu. Bukan berarti aku NPD. Itu aku lakuin supaya kamu tahu, kamu itu istri, bukannya suami. Iya, tahu. Aku banyak belajar, sayang. Intinya yang bilang aku itu sudah terakhir ya sudah terakhir. Itu adalah salah satu potongan rekaman yang diduga percakapan antara Baim dan juga Paula yang membahas NPD. Kalian tahu nggak itu istilah NPD itu apa? Nanti kita akan cari tahu istilah NPD dan pengertiannya itu apa. Namun ada hal menarik juga terkait dengan kata-kata NPD, di mana ada salah satu netizen ataupun pegiat sosial yang mengomentari topik NPD ini. Kita langsung show ke videonya. Yakinlah hasil tes kesehatan mental Baim Wong bukan NPD. Jadi di sini kalimatannya. Teman-teman, udah nonton kan video ini? Baim menunjukkan hasil tesnya bahwa dia bukan NPD. Aku kok secara pribadi rada-rada gimana gitu, aneh. Aku NPD survivor yang sudah teredukasi, bukannya aku merasa pintar nih teman-teman. Ini sih logika aku aja ya. Memang hanya psikiater dan korbannya yang bisa tahu apakah orang tersebut NPD atau bukan. Ketika kita punya masalah, datang ke psikiater, itu gak bisa hanya satu kali tatap muka, psikiater itu langsung bisa memberikan diagnosis kepada kita. Jadi pasiennya itu akan melakukan beberapa kali tatap muka kepada psikiater. Nah, di saat di dalam tatap muka itu, psikiater itu akan melakukan wawancara kepada pasiennya, akan diberikan kuesioner untuk pasiennya jawab, akan dilakukan interview. Setelah itu, psikiater akan melakukan observasi. Dengan begitu, barulah psikiater bisa memberikan diagnosis kepada pasiennya, apa permasalahannya. Itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, teman-teman pernah nonton nggak videoku ini? Ini Mbak Soya, seorang psikolog, pernah mempunyai pasangan yang bermental NPD. Nah, Mbak Soya ini seorang psikolog pada saat pertama kali bertemu dengan pasangannya yang memiliki mental NPD. Itu Mbak Soya juga nggak bisa tahu bahwa pasangannya ini memiliki mental NPD. Seiring berjalannya waktu, barulah Mbak Soya menyadari bahwa pasangannya ini mempunyai mental NPD. Nah, ini Baim hanya satu kali datang ke rumah sakit yang di Malaysia langsung bisa mendapatkan surat menyatakan bahwa dia bukan NPD. Kok seperti kayak ambil darah di lab ya, langsung bisa mendapatkan hasil.
Apa iya di rumah sakit Malaysia itu tes kejiwaannya melalui AI atau robot? Bagaimana menurut kalian? NPD berkaitan dengan mental seseorang manusia. Jadi menurut si Mbak ini, NPD itu ada prosesnya. Jika kita ingin mengetahui bahwa seseorang itu mempunyai indikasi mental NPD. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu, apakah NPD itu? Itu kan seperti singkatan, kita akan cari tahu NPD singkatan dari apa dan juga pengertiannya itu apa. Kita langsung aja search by Google. Jadi NPD adalah Narcissistic Personality Disorder. Jadi kepanjangannya itu dan pengertiannya adalah gangguan kepribadian di mana seseorang memiliki rasa diri yang sangat besar, kebutuhan akan pujian, dan juga pengakuan dan kurang empati terhadap orang lain. Jadi seperti itulah istilah NPD. Kita lihat juga untuk ciri-ciri NPD itu seperti apa. Untuk lebih jelasnya. Rasa diri yang besar. Jadi maksudnya seseorang seringkali memiliki rasa percaya diri yang sangat berlebihan dan menganggap diri mereka paling hebat di antara yang lain. Lalu kemudian ada kebutuhan akan pujian. Mereka selalu mencari perhatian dan juga pujian dari orang lain dan akan merasa kecewa jika tidak dapat mendapatkan. Ngeri banget. Kurang empati, kesulitan memahami dan juga merasakan perasaan orang lain. Berarti ini berkaitan dengan hati. Dan yang lebih ngeri lagi, cenderung memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini yang lebih ngeri menurut gue ya. Ada juga gejala lain, iri terhadap orang lain, sulit menerima kritik, dan memiliki kecenderungan memutarbalikkan fakta, playing victim, dan salah satu pengobatannya bisa terapi. Nah, jadi seperti itulah singkatan dari NPD dan juga pengertian, serta gejala-gejala dari seseorang yang NPD. Oke, next, kita ke video berikutnya. Nggak usah bacot, bilangin Paula selingkuh, giliran chatting sayang doang, kangen doang, ya elah, ribet banget. Bukannya si Baim juga bilang kayak gitu ya sama Ola Ramlan, sama NM. Bisa cerita istri durhaka deh, kalau punya laki juga kayak durhaka gitu. Lihat aja gimana Paula dengan Baim. Buat konten prank, gak jelas banget, padahal dia top model, sumpah downgrade. Udah dibilangin kalau bicara masa lalu, Baim juga masa lalunya kan parah, kelam. Cari aja di Google, aneh. Kalau bilang selingkuh cuma bilang sayang doang, apa kabar Baim? Cipok-cipokan sama si NM. Terus ngendus-ngendus rambut istri orang. Ada aja. Ngomong apa lagi gue? Enggak, gue dukung Paula udah. Sudah nggak aneh ya antara pro dan kontra. Seperti yang gue bilang tadi, pro dan kontra dari sebuah permasalahan pasti akan terjadi, apalagi ketika melibatkan publik, banyak orang. Yang gue kutip di sini berarti nggak usah bawa-bawa kata durhaka. Dan itu balik lagi ya menurut pandangan kalian masing-masing. Memang bener sih, ngeri-ngeri sedap ya. Baim dan Paula ini benar-benar sekarang lagi trending banget tuh di media sosial. Media sosial A, B, C jadi bahan perbincangan. Dan cuman pada intinya kita doakan saja semoga permasalahan yang dilalui oleh mereka segera selesai, apalagi jika selesainya secara baik-baik bagi kedua belah pihak. Dan oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan bantu like juga, dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kedepannya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gua ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gua ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.